Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Dolan atau diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh ID Cabang Surabaya yang rutin diadakan setiap hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini kita sudah memasuki edisi atau series yang ke-69. Tentunya pada setiap sesinya atau seriesnya Dolan akan terus berkembang membahas topik-topik yang dinantikan oleh sejawat sekalian. Dan tentunya tak kalah menarik untuk seri kali ini yang ke-69 sudah hadir tengah-tengah kita yaitu Divisi Farmakologi dan Mikrobiologi yang akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan mungkin sangat marak yaitu mengenai resistensi antibiotik karena banyak faktanya bahwa masyarakat-masyarakat umum sering sekali membeli antibiotik secara bebas di apotek. Namun sebelum itu, mari kita sapa dulu bersama Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Onkologi Konsultan. Kepada Dr. Brahmana, kami persilakan untuk dapat memberikan kata sambutan. Oke, terima kasih Dr. Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Linda selaku moderator, Dr. Jeffman, dan Dr. Siti Rohmana selaku narasumber. Terima kasih bersedekah ilmu siang hari ini. Dan saya menyapa semua partisipan, kira-kira hampir 200 partisipan. Terima kasih banyak untuk selalu join dengan acara Dolan. Nah, mudah-mudahan Dolan ke depan tetap menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sehari-hari, khususnya di vaskes primer dalam clinical practice yang kita hadapi sehari-hari untuk pasien kita. Dan nanti tim Dolan itu juga sedang dalam pengurusan dan sedang mempelajari dan sedang berproses untuk ber-SKP Kemenkes begitu ya. Tetapi sambil berproses, setiap Senin kita paling tidak bisa menimba ilmu, menimba wawasan. Jadi sementara ini kita mendapat wawasan, ke depan mendapat wawasan dan SKP Kemenkes. Berdoa bersama, mudah-mudahan diberikan kemudahan kita. Ya, demikian dari saya. Semangat selalu semua. Terima kasih banyak kepada tim Dolan, Dr. Linda, Dr. Pandu, Dr. Charles, Dr. Ula, dan Mbak Eki, dan semuanya dari minggu ke minggu mengkoordinir acara multidisiplin ilmu begitu ya, tidak mudah itu mempertemukan dalam satu layar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Brahmana. Seperti yang telah disampaikan Dr. Brahmana bahwa kami dari tim Dolan sedang mengusahakan untuk terbitnya SKP Kemenkes. Jadi bagi seluruh peserta Dolan ditunggu karena nantinya akan semakin menarik lagi ini ya dok ya. Karena yang akan didapatkan dari partisipasi Dolan yaitu SKP Kemenkes yang sekarang sedang marak. Baik, langsung saja kalau begitu kita masuk ke series yang ke-69 yaitu pembahasan mengenai resistensi antibiotik yang tentunya akan dibawakan oleh mereka, ahlinya, pakarnya, dan akan dimoderatori oleh dokter cantik yang sudah tidak asing lagi yaitu Dr. Linda Astari, SPDVE, Subspesialis DTFINS DVF ADV. Beliau merupakan Sekretaris Program Studi SP1 Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Mungkin saya review sekilas mengenai narasumber. Yang pertama sudah di tengah-tengah kita, yakni Dr. Jeffman Effendi Marzuki Haye, SPFK. Beliau merupakan Ketua Perdafki dan sekaligus dokter spesialis farmakologi klinik RS Premier Surabaya dan RS Ubaya, dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Dan hadir juga Dr. Siti Rohmana Oktaviani Suliha, MKet SPMK. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Oleh karena itu langsung saja kita persilakan kepada Dr. Linda untuk dapat memandu acara pada sore hari ini. Silakan Dr. Linda. Ya, terima kasih Dr. Ula atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali dengan Dolan ID series ke-69. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ula, kedua narasumber kita pada sore hari ini berasal dari farmakologi klinik dan juga mikrobiologi klinik.
Mungkin sebelumnya saya sapa dulu kedua narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama adalah Dr. Jeffman Effendi Marzuki, spesialis farmakologi klinik. Selamat sore, Dr. Jeffman. Sore Ketemu dok, lagi kita. iya dok, Jangan bosan-bosan ya, Dok ya. tentunya Terima tidak dok. kasih Dr. Jeffman sudah Boleh dok. berkenan untuk sharing ilmunya lagi pada sore hari ini dengan mungkin topik yang berbeda ya, Dok, dengan yang sebelumnya. Ya, kan juga narasumber kita yang kedua, saya sapa Dr. Siti Rohmana Oktaviani Sulikah, spesialis mikrobiologi klinik MKet Klin ya, Dok. Selamat sore, Dr. Sore, Dr. Siti. Linda. Panggilannya Dr. Siti atau siapa, Dok? Kita, Dok. Kenapa, Dok? Oh, Dokter Okta. Baik. Ya, selamat sore Dokter Okta. Mungkin ini kalau Dokter Okta baru pertama kali ya, Dok, Iya, betul, Dok. untuk menjadi narasumber dalam acara Dolan ID. Terima kasih juga, Dok, sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Baik, untuk sore hari ini topik kita adalah mengenai resistensi antibiotik. Tentu saja antibiotik ini merupakan obat yang tidak asing lagi ya untuk kita semua sebagai dokter maupun masyarakat luas. Karena memang antibiotik ini banyak sekali kita pergunakan sehari-hari dalam praktek kedokteran klinis ya, Dok. Dan ini mungkin pada sore hari ini kita bisa membahas tentang resistensi antibiotik ini dari dua sisi yang berbeda, mungkin dari sisi farmakologi klinik maupun dari sisi mikrobiologi klinik. Nah, ini nanti seperti apa? Nah, mungkin nanti kita akan berdiskusi. Mungkin sebelum kita lanjutkan dalam diskusi untuk pertanyaan dari para peserta, barangkali dari Dr. Jeffman ataupun Dr. Okta ada sedikit prolog begitu, Dok, terkait dengan resistensi antibiotik ini. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan dulu kepada Dr. Jeffman Effendi. Saya persilahkan, Dok. Baik dok, terima kasih. Terima kasih dokter Linda, terima kasih juga dokter Okta, salam kenal. Pertama-tama saya mau ucapkan dulu, saya mau menjelaskan dulu bahwa resistensi ini sesuatu hal yang tidak terelakkan gitu, sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Cepat atau lambat akan terjadi resistensi, sesuatu yang memang secara natural terjadi. Tetapi kita sebagai seorang dokter punya potensi untuk berperan terhadap resistensi ini. Apakah kita akan bukan istilahnya memperlambat, tidak berkontribusi dalam percepatan terjadinya resistensi atau tidak? Inilah kemudian peran dokter, bagaimana kemudian maka itu ada program internasional, program dunia, di mana Antimicrobial Stewardship Program yang kemudian diturunkan di Indonesia di dalam PPRA. Bagaimana kita menjaga penggunaan antibiotik yang rasional atau prudent use of antibiotics in hospital setting atau di dalam layanan kesehatan. Perlu diingat bahwa satu hal ketika dulu Perang Dunia Pertama itu lebih banyak tentara meninggal karena infeksi, bukan karena peluru, tetapi karena infeksi yang tidak tertangani. Tapi kemudian ditemukan penisilin, kemudian dianggap sebagai miracle drug dan kemudian menyelamatkan banyak nyawa. Kita saat ini sedang menuju masa di mana post antibiotik era, atau hari di mana mungkin masa di mana Perang Dunia Pertama itu terjadi mungkin akan segera kita hadapi lagi. Nah, bagaimana kemudian kita men-tackle ini sehingga kemudian kita tidak masuk ke dalam post antibiotik era. Demikian, Dok. Baik. Terima kasih Dokter Jeffman. Jadi memang peran kita sebagai dokter ini sangat penting pastinya ya, Dok ya, untuk bisa mengikuti guidelines yang ada sehingga resistensi ini meskipun sesuatu yang tidak terelakkan yang seperti tadi disampaikan Dokter Jeffman itu paling tidak kita tidak berkontribusi ya, Dok ya, untuk mempercepat resistensi tersebut begitu ya, Dok ya. Baik, itu mungkin pengantar dari Dokter Jeffman. Mungkin berikutnya saya berikan kesempatan kepada Dokter Okta, barangkali mungkin bisa memberikan sedikit prolog terkait resistensi antibiotik dari sisi mikrobiologi klinik ya, Dok ya. Saya persilahkan Dokter Okta. Ya, terima kasih Dokter Linda. Selamat sore juga Dokter Jeffman. Salam kenal, Dok. Ya, mungkin tadi juga sedikit disampaikan oleh Dokter Jeffman. Jadi masalah resistensi antibiotik ini saat ini itu merupakan masalah serius yang mengancam semua orang ya. Jadi terkait juga efektivitas penggunaan antibiotik ini semakin sempit akhirnya. Jadi untuk terapi pengobatan infeksi itu juga semakin sempit pilihan terapinya. Juga resistensi antibiotik ini bukan hanya masalah
di wilayah tertentu saja. Jadi hampir di seluruh dunia itu sudah mengalami masalah resistensi antibiotik ini. Seperti kita tahu sendiri, antibiotik ini ditemukannya itu dalam saat ini tuh sangat susah ya. Jadi dari antibiotik yang Hmm, terakhir ditemukan itu sudah sangat jauh sekali, jauh lama sedangkan ya dok ya. presisinya terlalu lama. Hmm, Sedangkan untuk masalah resistensi semakin ke sini itu makin banyak. semakin banyak Hmm, ditemukan. Kemudian terkait juga dengan surveillance di Indonesia sendiri, data yang kita dapatkan itu belum banyak yang atau surveillance-nya itu belum merata di masing-masing daerah. Jadi itu merupakan salah satu keterbatasan kita. Jadi belum bisa memetakan kira-kira antibiotik apa saja atau misalkan bakteri apa saja yang banyak ditemukan di Indonesia sehingga nanti itu dalam kedepannya itu mungkin bisa digunakan untuk pemilihan antibiotik, misalkan dari pembuatan antibiogram begitu saja. Jadi setidaknya untuk pengobatan empiris itu bisa kita tentukan dulu di awal sebelum bakteri atau penyebab infeksinya itu kita identifikasi dan dilanjutkan dengan terapi definitif seperti itu. Dan hmm, masalah untuk resistensi antibiotik yang paling banyak memang saat ini itu termasuk dalam golongan ESBL dan MRSA, termasuk juga saat ini kita juga mendapatkan banyak eh, insiden dari bakteri Carbapenem resisten. Itu sudah wow. cukup banyak juga Hmm, kita temukan di sini, dokter. Dan itu merupakan ancaman karena memang Carbapenem ini kan sudah kita bilang sudah tidak mempan lagi dengan golongan penisilin, karbapenem, kemudian kan menggunakan karbapenem ya. Sedangkan saat hmm, ini yang kami temukan di rumah sakit itu angka kejadian karbapenem resisten ini juga semakin meningkat. Kemudian hmm, juga mungkin terkait dengan eh, penyebaran resistensi antibiotik ya. Jadi di sini mungkin tidak hanya dari PPRA saja yang berperan, tapi juga peran PPI itu sangat penting sekali. Jadi harus sinergi antara PPRA dan PPI karena penyebaran bakteri resisten antibiotik ini itu juga bisa ditularkan baik itu antar pasien ataupun dari tenaga medis juga, kemudian dari penggunaan device misalkan stetoskop, kemudian tensimeter dan lain sebagainya itu juga berpengaruh juga. Jadi di sini harus ada sinergi antara PPRA dan juga PPI seperti itu, dokter. hmm. Baik, baik. Terima kasih Dokter Okta untuk pengantarnya ya dok ya. Jadi memang semakin ke sini semakin banyak ditemukan resistensi antibiotik ya dok ya. Kemudian sehingga efektivitas penggunaan antibiotik ini pilihannya juga semakin sulit pastinya ya dok. Untuk penemuan antibiotik baru pun itu sekarang memang belum ada ya dok ya. Maksudnya terakhir itu antibiotik baru itu ditemukan berapa tahun ya? Berapa puluh tahun ya dok ya? Mungkin Dokter Jeffman ada info dok, mungkin Iya untuk dok. iya. Kalau tidak salah itu ada antibiotik baru yang ditemukan tahun 2022, tapi belum Mhm. launching. Sebelum Iya. itu yang paling baru itu ada ceftaroline sama ceftaroline, ada efaracycline itu belum masuk di Indonesia. Ada Hmm. juga farbobactam, beta laktamase Mhm. inhibitor itu baru ditemukan. Kemudian dikombinasi dengan meropenem farbobactam, tapi belum masuk di Indonesia. Eh, Hmm. ya pilihan kita di Indonesia memang sangat sangat tipis gitu. Em, Sangat tipis ya dok ya. Pipeline antibiotik atau produksi antibiotik dalam ya kalau kita bicara kita masih bergantung pada perusahaan farmasi di mana perusahaan farmasi untuk Mhm. menghasilkan antibiotik itu tidak secepat bagaimana kuman itu resisten. Kalau saya tidak salah dulu waktu dikeluarkannya ceftaroline Mhm. itu sekitar 1 atau 2 bulan pasca rilis ceftaroline, resistensi ceftaroline sudah Udah didapatkan. langsung ada. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, jadi kecepatannya ini anu ya dok ya, saling apa mana yang duluan ya cepet-cepetan ya dok ya. Ternyata resistensinya juga cepat sekali muncul. Nah, mungkin sebetulnya peran kita sebagai dokter ini bagaimana dok? Mungkin sebagai klinisi ya dok ya. Mungkin kita yang bekerja di lapangan juga sejawat-sejawat kita yang di fase 1. Nah, itu bagaimana menyikapi penggunaan antibiotika ini agar rasional ataupun yaitu tadi tidak berkontribusi terhadap percepatan terjadinya resistensi. Mungkin Dokter Jeffman mungkin bisa memberikan apa insight tentang ini dok, tentang bagaimana
panduan ataupun guideline ya. Karena tadi kalau dari Dokter Okta sebetulnya untuk surveillance ini pun belum merata. Jadi sepertinya mungkin mapping untuk bakteri-bakteri yang banyak di Indonesia pun ini tuh belum ada datanya begitu ya Dok ya, atau belum merata begitu ya, mungkin tidak. Nah itu bagaimana Dokter Jeffman menyikapi hal ini? Ya dok, Ya. kalau saya sebenarnya bagaimana cara kita menggunakan antibiotik itu yang penting. Yang Hmm. pertama kita harus tahu dulu gitu bahwa kategori pemilihan antibiotik itu ada 5 kategori. Dia Hmm. ada profilaksis Oke. ketika infeksi belum ada, preemptif ketika infeksi sudah ada tapi belum ada gejala. Contohnya bakteri urea positif pada ibu hamil itu sudah ada bakteri tapi kemudian belum ada gejala gitu kan. Asimptomatik bakteri urea itu harus Oke. terapi preemptif sudah bisa masuk. Kemudian ketika ada gejala kita belum tahu patogennya apa, empiris masuk. Terus kemudian kita sudah bisa isolasi patogen dari teman-teman mikro, pasti hasil kultur teman-teman mikro, kemudian kita bisa tentukan, oh ini kuman penyebab infeksinya apa, sehingga terapi definitif masuk. Baru kemudian ketika resolusi diberikan terapi supresif. Contohnya terapi supresif pada HIV misalkan, itu kan masuk dalam antimikrobial, antiviral itu masuk dalam antimikrobial juga. Oh, Nah oke. itu satu dok. Ngerti titik di mana kita terapi pasien ini titiknya terapi yang mana sih? Tujuannya Itu apa satu. gitu ya Dok Betul. ya, betul. Oke. Yang kedua, yang Mhm. sering terjadi permasalahan sebenarnya di antibiotik empiris. Yang Hmm. biasa di antibiotik empiris karena eh, ketika kita pakai antibiotik, kadang-kadang yang penting antibiotik masuk itu. Kalau buat saya, yang pertama harus pastikan dulu pasiennya ini imunokompromis atau imunokompeten. Itu satu. Ketika kita sudah tahu dia imunokompeten atau imunokompromis, pertimbangan-pertimbangan pemilihan antibiotik ada di sana. Contohnya misalkan, Oh begitu, oke. ketika kita sudah curiga jadi kalau kita curiga ada infeksi, pastikan dulu site of infection-nya ada di mana, gitu kan? Kita tahu oke, orang ini imunokompeten atau imunokompromis. Jadi kemungkinan kuman penyebab infeksi di lokasi infeksi yang kita curigai kuman apa. Nah, kemudian kita harus ngerti spektrum antibiotik yang saya mau pakai ini spektrumnya segimana. Sehingga kemudian kuman yang menjadi target terapi kita itu menjadi tercover oleh antibiotik yang kita pilih. Kemudian eh, bagaimana sebenarnya kalau data surveillance itu sangat penting ketika di rumah sakit. Jadi kita tahu gitu, oh kumannya itu sumbernya misalkan dari paru, maka hasil kultur sputum itu selama ini kumannya paling banyak apa? Sensitivitasnya yang mana yang paling baik? Ya. Sehingga kemudian kita ngerti, oke, dari data antibiogram, pemilihan antibiotiknya lebih terarah. Terus kemudian ada satu aspek dari farmakologi klinik yakni farmakokinetik. Nah, ini farmakokinetik dan safety. Kadang-kadang ini yang kelupaan. Jadi kadang-kadang ada pasien yang membutuhkan antibiotik karena kan ketika farmakokinetiknya berubah, kadar disposisi obat itu bisa berubah. Ketika disposisi obat berubah, dia kalau ketinggian toksik, kalau ke bawah subterapeutik, jadi tidak ada efek. Nah, ini yang kemudian harus dilihat juga bahwa kondisi farmakokinetiknya seperti apa. Tapi biasanya Pak ini terutama pada pasien-pasien populasi khusus gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara di primary care, umumnya pasien farmakokinetiknya nggak ada masalah gitu. Jadi kita melihat dari isu safety-nya. Apakah kemudian ini aman atau tidak? Contoh misalkan pada anak-anak, apakah kita akan langsung memilih fluoroquinolone? Kan tidak gitu kan dok. Jadi kita akan Ya. memilih obat-obat lain yang mungkin resiko toksisitasnya lebih kecil. Nah, inilah kemudian dengan pola pikir inilah kemudian kita menentukan antibiotik yang akan saya pilih adalah antibiotik yang ini. Kemudian kita ada yang namanya antibiotik time out. Evaluasi dalam 48 sampai 72 jam. Sudahkah itu kita tepat pemberian antibiotiknya atau tidak? Cuma memang kalau kalau dalam aspek pelayanan di rumah sakit, tentunya kultur. Kultur itu kalau bisa kita lakukan sesegera mungkin sebelum antibiotik masuk itu akan sangat valuable. Ketika kita melakukan, misalkan kita sudah memberikan antibiotik empiris, dalam masa antibiotik time out dalam 72 jam itu kita sudah evaluasi, harapannya hasil kultur sudah keluar. Sudah keluar. Sehingga kita bisa meneraukan atau menyempitkan antibiotik yang kita pilih, sehingga tidak menyebabkan collateral damage. Itu dok kira-kira. Nah dok, kalau tadi kan ini ya dok ya, untuk antibiotik empiris itu kan memang harapannya sebetulnya sesegera mungkin saat evaluasi itu hasil kultur sudah ada. Tapi kan permasalahan di lapangan itu kadang-kadang kultur ini lama. Jadi kan akhir itu sampai berapa lama pemberian antibiotik empiris itu bisa kita stop ya. Kalau misalkan nih
setelah 48 sampai 72 jam kultur sudah keluar. Nah, kemudian ditemukan antibiotik yang sensitif itu A gitu ya, obat A gitu, Dok. Apakah itu kita bisa langsung menghentikan pemberian antibiotik empiris dan mengganti dengan terapi yang definitif, ataukah harus kan selama ini kan kalau antibiotik itu minimal 5 hari gitu ya, Dok ya, atau 7 hari supaya tidak resisten. Nah, begitu. Nah, kemudian di sisi lain tadi itu kultur kadang-kadang sulit atau mungkin lama gitu ya, Dok, sehingga pemberian antibiotik empiris itu mungkin justru dalam jangka waktu yang lama, mungkin bisa sampai 7 hari atau 10 hari. Nah, begitu. Nah, itu apakah setelah itu tetap saja kita harus mengganti dengan antibiotik definitif? Nah, itu bagaimana, Dok? Ya dok, Ya. gini dok, kalau misalkan kita yakin dengan hasil kultur yang kita anggap ini representatif bahwa menggambarkan infeksi, tentunya kita percaya sama hasil kultur sehingga kemudian kita Oke. bisa menyempitkan terapi kita Pilihan itu kan dok. terapi, ya. Nah, ketika kalau hasil kultur keluarnya lama, dalam 48 sampai 72 jam di situ masa pertimbangan dari sisi klinis dan laboratoris. Kita akan memilih Oke. apakah ini kemudian tercover nggak kumannya ini Iya. dengan antibiotik yang kita pilih. Ketika kita pasien misalkan sepsis dan sepsisnya memberat dalam 72 jam, di situ sudah ada pertimbangan untuk menggantikan antibiotik yang lain gitu. Jadi harus kita lihat dari sisi pasiennya. Nah, kemudian tadi saya sempat tersentil dengan dokter Linda ngomong gitu, antibiotik 5 hari, 7 hari. Nah, ini kan sebenarnya memang penggunaan antibiotik ini sebuah paradigma yang dari lama itu terus-menerus kita Iya, bawa sampai sekarang kan dok. betul. Dan ternyata justru studi itu menunjukkan bahwa prolonged use of antibiotics itu justru yang berkontribusi terhadap resistensi. Kenapa demikian? Ada yang istilahnya namanya selection pressure. Apa sih selection pressure? Jadi gini, kalau misalkan dalam ruangan ini kita ada 10 orang, bayangkan kita adalah kumannya. Kemudian ada 5 kuman yang resisten sama antibiotik A, kita berikan antibiotik A, 5-nya sensitif, 5 kuman ini akan mati. Oke. Yang sensitif, yang resisten itu akan bertahan. Oke. Kemudian dia akan mengisi tempat yang tadi 10 itu. Sehingga kemudian ada kuman resisten yang muncul. Nah, ini yang kemudian kalau misalkan paradigma ini mau mulai kita bawa, karena di Western itu sudah mulai berubah gitu. Paradigmanya adalah shorter is better. Semakin pendek penggunaan antibiotik itu semakin bagus. Contohnya pneumonia. CAP itu dulu kan kita 5 sampai 7 hari. Tapi studi menunjukkan bahwa 3 sampai 5 hari penggunaan antibiotik, ada yang studi 3 hari itu sudah bisa stop. Selama masuk kriteria klinis stabil dalam 48 jam itu sudah bisa dipertimbangkan antibiotik. Stop. Gitu. Baik. Dok. Jadi malah justru kalau memang begitu hasil kultur sudah ada itu nggak apa-apa ya, Dok ya, justru lebih baik gitu ya. Jadi kita tidak berlama-lama menggunakan terapi empiris begitu ya, Dok ya. Betul. Nah, ini sekarang dari sisi kulturnya, Dokter Okta. Nah, mungkin kan dari mikrobiologi klinik ya, Dok ya. Itu kira-kira kendala-kendala apakah yang mungkin bisa istilahnya membuat hasil kultur itu menjadi kurang valid atau apa, itu mungkinkah juga berkontribusi terhadap resistensi antibiotika ya, Dok ya? Mungkin seperti apa, Dokter Okta, mungkin Ya, baik, Dokter Linda. menyikapi ya. Ya, jadi memang terkait dengan pemeriksaan mikrobiologi itu kan mencakup 3 aspek ya, Dok ya. Jadi ada pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Di mana pre-analitik ini itu mempunyai porsi yang juga sangat besar. Sebenarnya kalau misalkan ada referensi itu lebih dari 50% itu hasil dari pemeriksaan mikrobiologi itu meliputi dari proses pre-analitiknya. Jadi ya, mulai dari yang pertama adalah menentukan bahwa memang adanya lokus infeksi. Jadi misalkan lokus infeksinya itu berasal dari mana? Misalkan terkait juga dengan penentuan sampel yang akan diambil dari pasien. Jadi misalkan pasiennya itu sepsis, maka yang diambil adalah darah. Misalkan ada perlukaan, berarti yang diambil adalah luka. Nah, untuk proses pengambilan sampelnya ini juga membutuhkan beberapa kekhususan ya terkait dengan masing-masing jenis sampel ini. Jadi misalkan untuk kultur darah ya, Dok ya. Jadi kan mengambilnya itu langsung dari darah vena seperti itu. Nah, perlu dilakukan disinfeksi dulu karena kenapa? Di kulit kita itu juga tumbuh ada terkolonisasi flora normal di kulit. Nah, apabila disinfeksinya itu tidak optimal, maka nantinya yang tumbuh dalam medium kulturnya itu adalah
kontaminan atau Kontaminan. kolonisasi yang Iya, ada di kulit seperti iya. itu. Jadi tidak sesuai dengan bakteri yang memang tersirkulasi di darah. Hmm. Kemudian misalkan dari urin, bila pasiennya itu bisa berkemih secara mandiri, maka harus kita edukasi. Jadi bersihkan dulu daerah genitalnya, misalkan dengan sabun dan air bersih seperti itu, Dok. Karena memang flora normal di area genital Iya, kan juga banyak banyak juga juga kan, ya, Dok. Dok. Iya, Terkait betul. juga dengan hygiene pasien, itu jangan sampai yang tumbuh adalah kontaminan tersebut. Kemudian juga misalkan urinnya itu pasiennya tirabaring dan penggunaan kateter. Jangan sampai kita ngambilnya itu dari urin tampung atau dari urin bagnya. Nah, itu perlu ada SPO khusus memang terkait dengan pengambilan sampel. Jadi harus kateternya diklaim, kemudian diaspirasi seperti itu, dokter. Termasuk juga Oke. kalau misalkan sampelnya berasal dari daerah perlukaan, misalkan pus di luka terbuka di kulit seperti itu, maka harus kita bersihkan dulu dengan PZ steril seperti itu. Terus kemudian kita jika pusnya itu bisa diaspirat, misalkan pada abses, maka baiknya kita aspirat. Jadi Aspirat. tidak terkontaminasi dari kulit. Sedangkan kalau misalkan luka terbuka, berarti perlukaannya juga harus dibersihkan dulu paling tidak dengan PZ steril. Kemudian baru dasar lukanya itu Dasar kita lukanya yang diambil ya, Dok, ya, itu aspiratnya. ya. Itu terkait dengan pengambilan sampel. Kemudian terkait dengan transport dari spesimen sampai ke lab itu juga perlu diperhatikan, Dok. Jadi pada urin, sputum itu harus segera dikirim. Jadi dalam waktu kurang dari 2 jam harus sampai ke Ke lab. laboratorium. Kalau misalkan waktunya itu lebih dari 2 jam, baiknya itu disimpan dalam kulkas. Kemudian sedangkan untuk sampel darah dan cairan steril itu tidak boleh masuk ke kulkasnya. Itu perlu diperhatikan Iya. juga seperti itu, dokter. Kemudian baru nanti setelah transport, baru pengerjaan atau proses analitik di laboratorium. Terkait juga di dalamnya pemilihan koloni. Jadi kadang itu kita harus kami menentukan kira-kira yang tumbuh, bakteri yang tumbuh ini merupakan yang potensial patogennya atau hanya merupakan kolonisasi juga. Nah, itu peranan QC di dalam laboratorium juga penting. Setelah itu nanti sudah keluar hasil dari identifikasi. Nah, hasilnya ini itu juga perlu kita perhatikan, kita cocokkan kembali dengan morfologi koloninya. Oh, ternyata hasilnya dan morfologi koloni cocok, berarti hasil identifikasi bisa kita Anggap sebagai valid. validasi. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan uji kepekaan antibiotik. Nah, ini menariknya di sini adalah untuk uji kepekaan antibiotik. Jadi bakteri-bakteri tertentu itu juga mempunyai yang namanya intrinsic resistant, dokter. Jadi Ya. secara alami itu kebal terhadap beberapa antibiotik. Jadi beberapa jenis spesies itu masing-masing itu mempunyai sifat yang berbeda-beda terkait dengan Berbeda-beda. intrinsic resistant ini. Jadi kami biasanya berpanduan pada CLSI. Jadi pedoman CLSI itu di situ sudah menyebutkan misalkan bakteri A intrinsic Ya. resistennya terhadap apa saja dan begitu juga dengan antibiotik bakteri yang lainnya. Nah, setelah sesuai kita lihat ternyata antibiotik tertentu ini merupakan intrinsic resisten, maka hasilnya itu misalkan harus kita sebut sebagai resisten seperti itu untuk hasil finalnya, dok, sehingga tidak membingungkan para klinisi untuk pemilihan antibiotik, begitu, dokter. Jadi dianggap resisten ya, Dok, ya, kalau Iya, sudah kalau misalkan memang intrinsic resisten intrinsic ya, Dok, ya. resisten. Oke, baik, Dok. Kalau yang post analitiknya bagaimana, Dok? Yang setelah proses analitik di laboratorium, untuk post analitiknya ada yang perlu step-step yang perlu diperhatikan mungkin, Dok? Ya, kalau yang post Oh, analitinya yang tadi, dok, jadi hasil identifikasi hasil tadi dari uji ya. kepekaan Oke. tadi diinterpretasi dan Oke. divalidasi oleh DPCTM. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Okta, atas penjelasannya terkait dengan pemeriksaan ini ya, Dok, ya, sensitivitas kultur dan juga sensitivitas antibiotik. Ini mungkin sebelum kita berlanjut diskusi kita, Dok, ini sudah di kolom Q&A sudah ada pertanyaan dari peserta. Mungkin saya bacakan dulu ya, Dok, untuk pertanyaan yang pertama dari Dr. Frederick Brilian. Selamat sore, Dr. Jeffman. Saya izin bertanya. Yang pertama, bagaimana hubungan farmakogenomik dengan pemilihan antibiotik pada pasien?
Dan yang kedua, apakah resistensi antibiotik itu bisa diturunkan dari orang tua? Nah, ini untuk pertanyaan untuk Dr. Jeffman. Dan untuk pertanyaan untuk Dr. Okta, itu izin bertanya, apakah ke depannya setiap pasien rawat inap itu nantinya sebelum mendapat terapi antibiotik dilakukan kultur dan tes resistensi antibiotik terlebih dahulu? Dan yang kedua, untuk pemeriksaan resistensi antibiotik, itu pemeriksaan muktahir apa yang sudah ada mungkin ya dok ya, yang paling cepat hasilnya bisa diketahui begitu. Mungkin untuk yang pertama saya persilahkan Dokter Jeffman untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan pada Dokter Jeffman. Ya, Dok, terima kasih, Dok. Jadi eh, secara umum sebenarnya kondisi genetik seseorang itu tidak menentukan pilihan antibiotiknya. Oke. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa ada contohnya ada beberapa antibiotik khusus yang kemudian punya susceptibilitas terhadap kejadian efek samping. Contohnya aminoglikosida. Aminoglikosida itu ketika seseorang punya perubahan atau mutasi atau kita bilang polimorfisme pada salah satu, kalau saya tidak salah itu basa nitrogen ke 100.555. Itu kalau dari A jadi G, dia akan menyebabkan mitokondrianya di telinga itu lebih susceptible terhadap kejadian ototoksisitas Kejadian. akibat dari aminoglikosida. Sehingga ketika seseorang kita bisa identifikasi genetic testingnya ada mutasi atau tidak pada basa nitrogen tersebut, maka kita tidak akan pilih Antibiotik. aminoglikosida sebagai pilihan terapi. Nah, ini sedang pendekatan ini sedang dilakukan oleh Eropa kalau saya nggak salah, yang sudah mulai mengarah ke sana untuk genetic testing dari penggunaan aminoglikosida. Terkait dengan apakah bisa diturunkan atau tidak. Jadi resistensi antibiotik ini pada pada kumannya, jadi bukan pada manusianya. Jadi kumannya itu tidak tidak dibawa oleh genetik atau lokus atau gen manusia, tetapi dia bagian dari environment, yakni bagian dari kumannya, sehingga kumannya itu bisa ditransmisikan oleh siapapun ketika misalkan di rumah sakit pasien A dan pasien B, dari misalkan tenaga kesehatan nih, kita setelah pegang pasien A yang pseudomonas resisten misalkan, kita tidak cuci tangan nih, kita pegang pasien yang satu, itu bisa pindah tuh dari pasien satu yang A ke pasien B. Yang B. Kira-kira kayak gitu. Tadi kalau yang diturunkannya itu farmakogenomiknya bisa dok. Tadi Bisa, kan Dok. terkait dengan efek samping ya dok ya. Itu bisa ya dok ya kalau yang farmakogenomiknya ya gitu. Tapi kalau untuk resistensi antibiotikanya tidak ditentukan dari itu ya dok ya. Baik. Terima kasih Dokter Jeffman atas jawabannya. Mudah-mudahan Dokter Frederick sudah cukup jelas. Untuk berikutnya pertanyaan yang ditujukan kepada Dokter Okta. Saya persilahkan Dokter Okta. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Patrick. Ya, jadi terkait dengan penentuan kapan pasien itu harus dikulturkan, itu yang pertama memang kita harus melihat indikasinya ya dok ya. Jadi memang harus dipastikan dulu bahwa pasien ini memang ada infeksinya. Kemudian yang kedua adalah menentukan lokus infeksinya ini sebenarnya dari mana, seperti itu. Nah, kalau misalkan bahkan dari IGD pun, kalau misalkan sudah dicurigai, misalkan pasien datang dengan ada luka, kemudian sudah berobat berkali-kali, kemudian nyampe ke IGD atau dirujuk, kemudian ya apalagi kalau misalkan di kami di Sutomo itu kan memang sudah rujukan terakhir ya, jadi memang kami dari di IGD itu dari para klinisi itu sudah menentukan misalkan pasien ini sudah ada infeksi, memang dirujuk dengan infeksi, maka baiknya meskipun di rumah sakit sebelumnya sudah mendapatkan terapi antibiotik, tapi kan mungkin saja di rumah sakit sebelumnya itu belum diperiksakan kultur seperti itu. Jadi nyampe di rumah sakit Dr. Sutomo ini kami harus menentukan dan lebih cepat untuk mendapatkan informasi terkait penyebab infeksinya itu sebenarnya apa, sehingga ketika memang masuk ke IGD memang mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jeffman, jadi diberikan empirik dulu. Kemudian waktu di IGD diambil sampel kulturnya, paling tidak kultur itu mendapatkan hasil kurang lebih hari ketiga. Itu kalau misalkan sudah tumbuh dan sudah ada hasil, itu bisa dikeluarkan hasilnya, sehingga pada hari ketiga ini sudah bisa ditentukan terapi definitifnya. Jadi kalau misalkan infeksinya ditemukan di IGD, jangan ditunda-tunda lagi, sebaiknya segera dilakukan kultur. Kemudian juga misalkan
sebaiknya memang kultur ini diberikan atau dikerjakan itu memang sebelum pemberian antibiotik memang baiknya. Tapi kalau misalkan pada kondisi-kondisi tertentu memang rumah sakit itu memang rumah sakit rujukan, maka di IGD pun itu bisa dikerjakan seperti itu. Kemudian yang Pemeriksaan kedua yang mutakhir, Dok, eh, yang untuk pemeriksaan resistensi. resistensi Iya, antibiotik ya. Jadi iya. mungkin bisa saya ceritakan di sini. Pemeriksaan mikrobiologi ini ada dua ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi bakterinya itu apa, dan yang kedua adalah uji kepekaan antibiotik yang sesuai dengan bakteri tersebut apa. Nah, untuk saat ini memang untuk identifikasi bakteri itu ada alat yang namanya MALDI-TOF ya. Jadi Mm-mm. MALDI-TOF ini itu bisa memberikan hasil identifikasi dari koloni yang sudah tumbuh itu hanya dalam waktu sekitar beberapa menit saja per sampel. Hmm. Jadi namun harus ditumbuhkan dulu ya dok ya, jadi tadi Iya. dari sampelnya kemudian Setelah ditumbuhkan ada atau koloni, dikultur baru bisa ya, diidentifikasi gitu baru ya, Dok ya. diidentifikasi ya. Jadi prosesnya kalau misalkan yang identifikasi yang biasanya, jadi hari pertama dikultur, kemudian koloni tumbuh di hari kedua diidentifikasi, hari ketiga baru ada hasil. Kalau Mm-mm. misalkan kita menggunakan MALDI-TOF, Maldito di hari kedua setelah itu sudah tumbuh ada. koloni bakterinya langsung dikerjakan MALDI-TOF, itu Hmm. identifikasi dari bakteri apa yang menyebabkan infeksi itu sudah bisa Langsung didapatkan bisa hasilnya. didapatkan. Namun kalau misalkan menanyakan pemeriksaan resistensi, ini kan artinya harus dilakukan uji kepekaan dulu ya. Untuk Mm-mm. uji kepekaan ini saat ini tuh masih membutuhkan waktu lagi ditambah 1 hari. Jadi kan memang kita mengidentifikasi kepekaannya itu adalah dengan menumbuhkan bakterinya tersebut. Jadi biasanya itu hari ketiga itu baru bisa dapat hasil. Belum bisa Mm. dipercepat seperti halnya identifikasi. Iya, ya. Kalau untuk apa pertumbuhan koloni ini untuk tiap-tiap spesies bakteri itu apakah ada perbedaan pastinya ya, Dok ya? Ya. Maksudnya ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lambat. Nah, itu kan juga tergantung dari spesies ininya ya, Dok, bakterinya ya, Dok ya, Iya, pastinya. betul dokter. Jadi ada Hmm, bakteri-bakteri yang oke. memang pertumbuhannya itu membutuhkan suasana yang khusus, misalkan dengan suhu tertentu Hmm, ataupun hmm. kadar oksigen yang berbeda, itu juga Yang bisa berbeda. Hmm. mempengaruhi dokter. Ya. Oh, tapi rata-rata apakah dalam waktu 1 hari itu sudah tumbuh, Dok, koloninya? Untuk rata-rata Ah, bakteri itu iya, berapa kalau hari? misalkan kurang lebih sih 1 sampai 2 hari dok. Jadi Hmm. eh, pun biasanya kalau misalkan tumbuh di hari kedua ataupun ketiga Mm-mm. itu kan kita menentukan kembali. Biasanya yang Mm-mm. tumbuh itu ada juga yang pertumbuhannya itu lebih dari 1 koloni kan dok. Iya. Jadi kalau Hmm. misalkan lebih dari 1 koloni ini kami perlu melakukan telaah kembali, misalkan apakah memang pengambilan sampelnya itu sudah aseptik. Mm-mm. Kemudian, oh ternyata memang diagnosa pasiennya ini apa, atau memang misalkan memungkinkan adanya pertumbuhan yang memang lebih dari 2 koloni, misalkan ada dari GI tract seperti itu kan, memang di GI tract kan banyak bakteri ya dok, ya misalkan di situ Iya. memang dia memang flora normal, kemudian terjadi peritonitis di pasien tersebut, itu bisa jadi pertumbuhannya itu lebih dari bisa jadi 2 koloni bakteri. Nah, dari 2 koloni bakteri ini itu kan masih nyampur ya dok ya, Mm-mm. tumbuhnya itu masih nyampur. Nah, itu biasanya kita Oh, perlu waktu lagi untuk untuk mengisolasi memisah. masing-masing Oh, ini sebelum mengisolasi. dilakukan identifikasi dan uji kepekaan. Jadi Hmm. tidak semua itu bisa cepat. Kalau misalkan hanya satu bakteri yang tumbuh saja, biasanya hari ketiga itu sudah dapat hasil. Kalau misalkan ada 2 macam Ya. seperti itu bisa lebih dari 3 hari bahkan sampai 5 hari. Hmm. Jadi memang ya memang perlu beberapa hari ya, apalagi kalau Ya. pasiennya banyak ya, Dok ya. Pasti menumpuk juga ini ya, Dok ya. Kalau uji kepekaan itu kan yang saya tahu memang ada beberapa metode juga ya, Dok ya. Ya. Untuk uji kepekaan sensitivitas antibiotik itu. Nah, itu yang yang paling sering digunakan atau yang mungkin hasilnya cepat tapi cukup valid atau cukup ini tuh dengan metode apa, Dok, untuk yang uji kepekaan atau sensitivitas Ya, untuk antibiotik? uji kepekaan ini secara garis besar ada 2 macam, jadi ada dilusi dan difusi. Nah, Mm-mm. memang kalau misalkan untuk yang
difusi ini biasanya yang kita menggunakan cakram dis yang Mm-mm. berisi antibiotik seperti itu, sedangkan kalau yang dilusi ini kita bisa pengerjakan secara manual ataupun sudah menggunakan mesin, Dok. Jadi ada Hmm. mesin yang memang dia prinsipnya di dalamnya adalah menggunakan prinsip mikrodilusi. Jadi tidak membutuhkan reagen ataupun jumlah suspensi yang besar, Yang besar. sehingga menggunakan yang mikrodilusi itu jadi kebutuhannya hanya sedikit, kemudian secara otomatis Hmm. juga dibaca oleh mesin. Hmm. Ya. Yang sering banyak dipakai yang mana, Dok? Atau tergantung dari apa pemilihannya? Iya, Kapan jadi pakai yang itu, kapan yang difusi? ya baik Dok. Kalau yang kami kerjakan rutin itu memang pakai yang menggunakan mesin yang mikrodilusi itu Dok. Namun Hmm. pada panel di dalam mesin tersebut itu beberapa itu ada yang antibiotik yang memang tidak tercover dalam panel tersebut. Oh, Jadi itu tetap kami menggunakan dua macam metode. manual Kalau gitu ya, misalkan Dok. yang tidak tercakup dalam mesin tersebut itu kami tetap menggunakan distribusi. Oke. Baik. Dan juga Baik, termasuk untuk uji konfirmasi itu masih banyak juga yang menggunakan distribusi, dokter. distribusi ya, Dok ya. Baik. Terima kasih Dokter Okta penjelasannya tentang terkait ini ya, Dok ya, uji identifikasi bakteri sama uji kepekaan ya, Dok ya. Baik, untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan kedua dari Dokter Jono Kusanto. Apakah sudah ada penelitian gambaran resistensi antibiotika di antara rumah sakit di perkotaan dan pedesaan di Indonesia? Nah, ini mungkin Dokter Jeffman ini barangkali sebagai ketua Perdafki ya, Dok ya. Kira-kira di Perdafki sendiri mungkin ada, Dok, atau apa surveillance atau semacam penelitian multisenter begitu, Dok? Atau Oke, Dok. bagaimana, Dok, terkait ini? Iya. Sejauh ini sebenarnya lebih ke teman-teman mikro nih yang punya Hmm. data. Oh iya Kalau ya. di saya itu dari kami, Dok, Ada, Dok. dari Iya. Perdapki memang belum punya data itu. Tapi yang saya tahu sejauh ini data Indonesia data Sinar ya, Dokter Okta ya. Ya, Mungkin dari Dokter Okta yang PAMKI sudah ada ya. Sinar, Dok. Kemudian dari Oh, Kemenkes juga sinar. kita ada data GLAS. GLAS ini juga selain dari data nasional juga mungkin dari berbagai negara juga ada data tersebut. Namun kendalanya memang belum merata itu tadi, Dok, surveillance-nya itu. Jadi hanya Hmm. masih beberapa site-site besar saja yang sudah mengumpulkan datanya seperti itu. Kemudian mungkin kalau bisa saya menambahkan, Dokter, terkait dengan surveillance untuk bakteri resisten ini, selain di rumah sakit, itu kami juga mungkin ada beberapa penelitian juga terkait di lingkungan dan juga di hewan seperti itu, Dok. Jadi Hmm. eh, yang termasuk dalam Oh, Tricycle One Health itu mungkin dokter pernah mendengar ya. Jadi itu mengamati juga resistensi, di terutama lingkungan. bakterinya adalah yang mencari Hmm. bakteri E. coli di Mm-mm. pasien. Kemudian juga di selain pasien juga ada yang di puskesmas juga. Kemudian di lingkungan itu di aliran sungai, eh, Hmm. kemudian juga di perikanan atau di hewan. Jadi di ayam seperti itu juga dilakukan. Dan yang membuat cukup kita tercengang itu ternyata angka SBL E. coli-nya itu cukup Oh. tinggi, dokter. Hmm. Jadi ternyata memang bakteri resisten itu memang nyatanya ada di sekitar kita, di mana-mana itu sudah ada seperti Sudah. itu. Terkait juga dengan mungkin penggunaan antibiotik itu kan tidak hanya dipergunakan di manusia ya, dokter Syafman ya. Jadi Iya. di sektor pertanian maupun Hmm. Makan. apa Hewani gitu ya, ya Dok, peternakan. peternakan itu Ya. juga perikanan itu juga menggunakan antibiotika juga. Ya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Okta untuk penjelasannya. Nah, ini Dokter Jeffman terkait kan kalau Dokter Jeffman kan lebih ke farmakologi klinik ya, Dok Ya. ya. Kalau di Perdafki sendiri mungkin ada ini, Dok, apa sudah pernah ada apa tadi yang saya tanyakan tentang penelitian multisenter ataupun survei atau apapun, Dok, mengenai resistensi antibiotika ini di masyarakat ataupun di kalangan apa, Dok, vaskes atau bagaimana, Dok? Mungkin. Ya, kemarin itu, ya Dok, makasih pertanyaannya. Jadi kemarin itu ada teman kami yang melakukan di rumah sakit, tertiary rumah sakit rujukan tipe A. Tapi memang datanya belum dipublish, masih dilihat. Mm-mm. Cuma memang kalau kita lihat data resistensi kuman, jadi
kalau secara sekilas itu ngelihat kayak gini dok. Kemarin itu kan di India itu kalau nggak salah ada berapa bulan apa tahun lalu atau berapa bulan lalu itu ada kan 4 kasus yang XDR itu di India. Oh, Kemudian merebak ke dunia gitu kan. Beritanya sangat ini di dunia. Tapi sangat sebenarnya hal yang sama itu kita lihat sehari-hari di rumah sakit gitu kan di Indonesia. gitu ya dok Itu ya. jadinya kan sebenarnya ya Ironis sesuatu gitu yang ya. mengerikan gitu Iya, sebenarnya. sebetulnya sesuatu hal yang mengerikan, tapi kita tidak menyadarinya begitu ya dok Betul ya. dok. Karena kan kita dari rumah sakit kemudian pulang bawa ke keluarga. Wah itu sangat mengerikan. Hmm. Dan kalau boleh dok, saya mau menambah satu hal yang tadi terkait dengan kultur di rumah sakit dok. Hmm. Jadi Hmm. kalau kemudian kultur ini, saya setuju dengan Dokter Okta bahwa kalau kemudian kultur ini kita bisa lakukan sedini mungkin, itu akan Hmm. sangat valuable. Kalau kalau misalkan dia, karena kan mudah-mudahan ada pemangku rumah sakit yang melihat nonton ini. Manajemen Jadi kan, rumah sakit ya dok ya. ya, jadi kan ketika kultur itu dianggap mahal di depan, tapi kemudian implikasi dari pasca pemerintahan kultur itu sangat valuable. Kenapa? Karena ketika Hmm. kita bisa memilih antibiotik dengan tepat, Yang tepat. penggunaan antibiotik menjadi lebih tepat. Satu, berarti kesembuhan clinical cure meningkat. Yang kedua, berarti length of stay memendek. Jadi turnover Hmm. bed jadi lebih bagus gitu. Lebih cepat Efek ya. efek samping pun bisa kita kurangin. Jadi justru menguntungkan rumah sakit dari sisi efisiensi sebenarnya. Maka Hmm. kami sangat-sangat bersyukur kalau misalkan setiap rumah sakit itu bisa melakukan kultur di depan gitu. Dan mungkin saya rasa Dokter Okta akan setuju kalau misalkan nanti rumah sakit itu harusnya punya data antibiogram yang berbeda antara pasien rujukan dan pasien baru. Jadi kita ngelihat Hmm. pasien itu benar-benar oh kayak ini kemungkinan pola kuman ketika misalkan Polakannya seperti apa gitu ya kita dok. penggunaan antibiotiknya pada pasien rujukan kita tahu gitu. Oh, kemungkinan kumannya kayak gini. Tapi kalau pasien yang baru, pasien yang kemudian kita anggap community acquired infection, jadi kita ngerti kita bisa penggunaan antibiotiknya jadi lebih baik. Nah, lebih lanjut tuh karena ketika misalkan kultur ini tidak di depan, kultur ini tidak di Hmm. depan. eh, kita sebagai seorang dokter punya tendensi kita sebagai seorang dokter tuh punya tendensi untuk menggunakan antibiotik yang broad spectrum, Iya, yang betul. yang kategorinya bisa watch dan reserve, yang harganya tidak murah gitu. Sedangkan Hmm. pada era JKN kan kita efisiensi biaya tanpa mengurangi Efisiensi mutu kan, biaya, betul. tanpa mengurangi mutu. Uh, ini ketika ada hasil kultur di depan, resiko untuk penggunaan antibiotik yang tidak perlu, yang justru menggerus pembiayaan bisa kita tekan, sehingga Hmm. efisiensi itu jadi lebih baik, gitu dok. Cuma memang ya masalah antibiotik ini tidak bisa cuma satu sisi aja kita klinisi aja gitu yang lakuin nggak bisa, Iya. harus dari rumah sakitnya harus kuat membackup PPRA-nya sehingga regulasinya jelas di rumah sakit. Hmm. Akhirnya dengan regulasi yang jelas penggunaan antibiotik itu bisa betul-betul lebih ketat. Kalau kemudian eh, rumah sakitnya manajemennya tidak backup, ya yang babak belur ya yang menjalankan PPRA-nya pasti. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya kultur ini semacam gold standar ya dok ya untuk pemberian antibiotika. Jadi justru memang sangat diharapkan itu bisa menjadi protap yang digunakan oleh semua rumah sakit sebelum pemberian antibiotik begitu ya dok ya. Betul dok. Dan Tapi di beberapa guidelines itu kan biasanya ada ya dok ya. Jadi misalkan untuk penyakit infeksi A gitu. Nah itu kan mungkin sudah ada semacam guidelines dari expert ini ya dok ya, dari expert tim gitu yang mungkin membuat suatu guideline. Nah tapi memang guideline-nya itu ada yang mungkin based on Asian population, ada yang based on European atau apa begitu ya dok ya. Nah kadang-kadang kan kita ini sebagai dokter mungkin mengacu pada guidelines tersebut. Nah tetapi apakah guideline tersebut ternyata memang sesuai dengan kondisi di Indonesia itu tetap bagaimanapun kulturnya ini tetap harus kita lakukan begitu ya dok ya. Atau bagaimana? Iya. ya dok, jadi betul dok. Jadi kan gini dok, karena kemungkinan saja rumah sakit A dan rumah sakit B di Indonesia punya data pola kuman yang berbeda. Itu Ya. sangat mungkin terjadi. Sehingga kemudian agak sulit ketika kita eh, mengekstrapolasi data di luar langsung pada tempat kita. Walaupun ketika tidak ada resource itu salah satu hal yang sewajarnya memang dilakukan gitu kan dok. Karena Mm-mm. memang itu data yang kita punya gitu. Sehingga kemudian lebih terarah. Tapi mungkin ada satu hal yang bisa jadi
pertimbangan ketika tidak mampu melakukan kultur, misalkan belum mampu melakukan kultur, karena kita harapkan bisa melakukan kultur kan. Kalau Ya, misalkan belum mampu, belum mampu eh, bagaimana ya? mungkin bisa dengan pemeriksaan Ya. gram staining. Gram Hmm. staining, tapi nanti dokter Okta mungkin tambahin. Kalau saya merasa bahwa ketika dilakukan gram staining, kita ngerti, oh ini kuman gram positif atau gram negatif. Pilihan terapi kita itu bisa lebih diarahkan gitu. Lebih dipersempit gitu ya dok Betul dok. Jadi pilihannya. kan yang kita cegah sebenarnya kan resistensi akibat selection pressure ini. Kalau kita pakai spektrum yang terlalu luas, kumannya gram positif, kita pilihnya yang gram negatif juga coveragenya, ya kuman yang kuman yang ada di tubuh kita kolonisasi normal itu justru hilang, padahal dia yang menjaga keseimbangan kondisi kuman di tubuh kita. Iya pola. Oke, oke. Baik, baik. Dokter Okta, mungkin sebelum saya ke Dokter Okta ya dok ya, ini mungkin ada pertanyaan tambahan dok dari attendant. Yang pertanyaan berikutnya dari Dokter Mulyani Aung, izin bertanya dok, mungkin ada bakteri yang pertumbuhannya lambat, terutama yang patogen. Apakah identifikasi koloni 2 hari itu cukup? Dan berapa persen tes resistensi itu akurat? Gitu. Terima kasih dok. Ya mungkin bisa dijawab oleh Dokter Okta dok. Ya, terima kasih. Untuk yang identifikasi dimulai di hari kedua itu tadi yang paling cepat ya dok ya. Jadi memang pertumbuhannya misalkan hari ini dikultur, besok itu mungkin bisa ada pertumbuhan. Nah itu lebih mempercepat untuk proses identifikasi selanjutnya. Identifikasi. Namun memang pada bakteri-bakteri tertentu yang memang bakteri fastidius itu memang kadang membutuhkan waktu yang lebih dari 2 hari tersebut dok. Pun biasanya itu membutuhkan juga lingkungan yang khusus. Kondusif gitu Jadi ya dok. ya kondisi yang khusus, medium yang khusus seperti itu. Jadi 2 hari tersebut adalah minimal. Minimal. Ya, Bisa lebih ya dok. bisa lebih dok Tergantung ya. ya. Apalagi yang tadi yang mix itu juga harus diisolat Harus lagi dipisahin sehingga dulu ya, mendapatkan koloni diisolasi yang dulu. pure untuk lanjut identifikasi. Gitu. Oke. Terus berapa persen dok akurasi dari tes resistensi tadi itu dok? Iya. Tes Nah, mungkin uji kalau kepekaannya tadi. misalkan ditanyakan berapa persen untuk resistensinya tersebut akurat, kita perlu memahami bahwa tes resistensi ini kan secara in vitro ya dok ya, kalau terhadap bakterinya langsung. Kemudian nanti keberhasilan terapi pada pasien itu kan ada beberapa faktor yang mungkin nanti Dokter Jerman bisa menjelaskan yang farmakodinamik dan farmakokinetik itu tadi. Jadi tidak bisa menentukan bahwa misalkan bakteri tertentu secara in vitro itu dia sensitif, ternyata waktu diberikan ke pasien itu juga perlu pengaturan terkait misalkan dosisnya, kemudian ya terkait dengan farmakokinetik dan farmakodinamik itu tadi dokter, seperti itu. Baik, baik. Jadi itu memang ya kita harus memandangnya memang bukan satu-satunya yang menjadi penentu begitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Okta atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan untuk Dokter Jeffman. Apabila didapatkan pasien dengan infeksi bakteri yang memiliki resistensi antibiotik, sedangkan pasien ternyata alergi terhadap antibiotik yang sensitif. Nah, ini kira-kira apakah ada saran dok yang harus diberikan kepada pasien? Ya dok, jadi gini dok. Terima kasih pertanyaan Dokter Kevin. Jadi gini, ini juga banyak mispersepsi sebenarnya tentang alergi obat. Alergi obat ini banyak mispersepsinya sebenarnya. Ya, mungkin karena saya farmakolog, jadi saya tuh berharap pasti ada farmakolog di setiap rumah sakit, sama mikrobiologi juga sarannya gitu kan. Nah, ketika seseorang alergi obat, harapannya adalah bisa diakses dulu sama farmakologi klinik. Kenapa demikian? Karena banyak sekali pasien yang terlabel alergi itu tidak alergi sebenarnya. Karena ada begitu penggunaan antibiotik hanya pemecahan dari mast cell saja, kemudian dianggap itu alergi. Belum lagi pasien yang misalkan begitu masuk obat terus kemudian dia berdebar-debar sudah dianggap alergi, tapi itu bukan manifestasi alergi yang sebenarnya adalah alergi obat. Nah ini sehingga kemudian perlu diakses dulu. Tapi kalau misalkan kita bicara nih, emang ternyata benar-benar alergi, ras muncul dan segala macam muncul manifestasi alergi obat. Setiap obat itu punya sifat fisikokimia atau gugus-gugusnya yang berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Yang sering menyebabkan alergi itu yang rantai sampingnya. Nah, maka ketika kita dapatkan pasien dengan alergi, kita akan melihat apakah ini akan cross alergi dengan obat yang lain. Sehingga kemudian kita bisa menentukan ring mananya yang kemungkinan alergi. Maka saya akan pilih antibiotik yang ini. Itu satu dok. Dan yang kedua, mungkin saya agak perlebar pembahasannya dari yang ditanyakan.
hasil kultur keluar. Buat kami, hasil kultur itu punya dua makna sebenarnya. Satu, dia menggambarkan resistensi antibiotik. Itu satu. Tapi yang kedua, dia memberikan informasi mekanisme resistens dari kuman itu. Kan kuman resisten itu ada banyak, ada ISBL, ada carbapenemase, ada cephalosporinase, ada NDM yang New Delhi, ada oxacilinase, ada banyak mekanisme resistensi itu. Nah, hasil kultur itu bisa memberikan kita informasi. Satu contoh yang paling simpel aja adalah misalkan pasien contohnya yang cephalosporinase resistance. Dia menghasilkan cephalosporinase. Kalau kita lihat di hasil kultur, itu ini kemudian kemungkinan dia adalah cephalosporinase producing, AMPC istilahnya. Nah, walaupun kita lihat piperacillin tazobactam itu sensitif, dia tidak akan terpilih gitu. Saya tidak akan pernah pilih piperacillin tazobactam. Kenapa? Piperacillin tazobactam itu justru menginjus resistance dari AMPC, dia menginducible dari AMPC, sehingga kemudian itu tidak bisa terpilih. Nah, kira-kira kayak gitu. Tapi kita harus melihat MIC-nya lagi. Jadi memang data kultur itu penting. Kenapa kita harus melihat data MIC? Ini salah satu yang dibilang Dr. Okta tadi, bahwa kesembuhan pasien tidak serta-merta ditentukan oleh regimen saja. Tidak serta-merta ditentukan oleh jenis Dari antibiotiknya saja. antibiotiknya. Tapi kemudian regimennya menjadi penting. Kenapa regimen penting? Regimen ini maksudnya apa? Dosis, interval, cara pemberian. Jadi kalau kita bicara antibiotik memang tidak bisa 1 jam. Antibiotik panjang banget. Antibiotik Iya, itu Dok. ada yang sifatnya antibiotik. Jadi target PKPD namanya. Farmakodinamik, farmakokinetik. Ada antibiotik yang sifatnya concentration dependent, ada yang time dependent, ada yang mix concentration and time dependent. Ini menentukan bagaimana cara pemberian antibiotik itu terhadap pasien, sehingga kemudian kita bisa mencapai target PKPD. Contoh yang simple, aminoglikosida, dia adalah concentration dependent. Kita butuh target PKPD-nya dari 8 sampai 10 Cmax kadar puncaknya dibandingkan MIC. Kita harus menghitung tuh. Kita harus menghitung. Kalau dengan obat sekian, kira-kira saya akan capai Cmax-nya berapa? Sampai Kemudian dia akan bisa mengcover nggak untuk target PKPD-nya. Sehingga kemudian kita bisa pertimbangkan, oke, kalau kayak gini saya bisa pilih aminoglycoside atau tidak. Jadi hasil kultur itu, misalkan saya temukan, ini beberapa kali kami temukan di rumah sakit, ketika dapat hasil kultur, ini aminoglycoside dengan MIC sekian. Saya tuh bilang, ini MIC sekian, kita mau kasih, walaupun sensitif, kita pertimbangan tidak dipilih. Kenapa? Ketika kita paksakan dia masuk, justru toksisitas yang terjadi, nefrotoksik dan ototoksik. Nah, sehingga kemudian kita cari regimen lain yang lebih tepat untuk mengcover kuman tersebut. Jadi memang kalau bisa dibilang ya disitulah tailor made-nya ada di situ. ya, Bagaimana kita menentukan customize ya, Dok ya. betul pemilihan antibiotik berdasarkan kumannya apa, pola resistensinya, dan mekanisme resistensinya. Sehingga kemudian kita mampu mengoptimalkan target PKPD-nya. Baik, baik, baik. Terima kasih Dokter Jeffman atas penjelasannya. Ya, betul yang disampaikan Dokter Jeffman ya, sebetulnya ini masih banyak ya Dok ya yang bisa kita kupas ya terkait dengan antibiotika ini, karena memang penggunaannya ini pasti sudah sangat-sangat, bahkan masyarakat awam pun aja beli-beli itu udah tanpa tanyanya ke apotiknya ya Dok ya, bukan tanya ke dokter tapi tanya ke apotiknya kalau sakit pilek ini dikasih obat antibiotik apa. Nah, itu yang mungkin juga buat kita juga sangat ini ya Dok ya, miris ya dengan kondisi seperti ini di masyarakat. Tapi memang mungkin ini karena waktu juga yang mungkin terbatas ya Dok untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Namun mungkin sebelum kita akhiri, barangkali dari Dokter Okta ada kalimat atau kata-kata ini ya Dok ya, take home message yang bisa disampaikan kepada para peserta Dolan ID pada sore hari ini. Mungkin saya persilahkan Dokter Okta. Ya, terima kasih. Jadi mungkin pesan saya memang resistensi antibiotik ini memang nyata ya, dan sudah banyak di sekitar kita. Jadi penting penggunaan antibiotik itu secara bijak, dan juga jangan lupa untuk standar precaution-nya. Jadi jangan sampai kita menularkan atau tertulari bakteri antibiotik tersebut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Okta atas pesan-pesannya. Yang berikutnya silakan Dokter Jeffman. Ya Dok, terima kasih. Jadi pesan saya mungkin buat teman-teman yang ada di layanan primer terutama,
saatnya kita berubah paradigma. Sudah saatnya Mm-mm. berubah paradigma. Penggunaan antibiotik jangka panjang atau prolonged use of antibiotics itu justru menginisiasi resistensi. Tensi. Sehingga ketika seseorang itu tidak punya indikasi pemberian antibiotik, jangan ragu-ragu untuk menghentikan antibiotik sesegera mungkin. Oke. Karena resiko untuk selection pressure jauh lebih besar ketika kita lanjutkan. Jadi mending dihentikan sesegera mungkin. Yang kedua, ketika kita sudah yakin bahwa pasiennya ini, jadi kita harus melihat pasien itu dia imunokompromis atau imunokompeten. Ketika Mm-mm. pasiennya imunokompeten, tidak usah ragu-ragu untuk menghentikan antibiotik ketika dia sudah clinically stabil gitu. Jangan hesitate untuk hentikan antibiotik karena tubuh itu punya mekanisme pertahanan tubuh yang mampu melawan kuman sehingga Hmm, antibiotik hanya membantu. Nah, jadi membantu. bukan serta-merta antibiotik adalah segala-galanya untuk menghentikan Iya, kuman. Enggak, kita punya mekanisme pertahanan tubuh juga untuk tahanan. itu. Sehingga kemudian penggunaan antibiotik dengan lebih bijak dengan melihat sisi itu tentunya akan membantu kita untuk men-tackling dari antimicrobial resistance. Terima Hmm. kasih. Baik. Terima kasih Dokter Jeffman, Dokter Okta juga untuk apa yang sudah di-sharingkan atau didiskusikan pada sore hari ini ya Dok ya. Kalau boleh saya sedikit men-summary apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini, bahwa memang resistensi antibiotika ini merupakan sesuatu yang tidak terelakkan ya Dok. Tetapi kita sebagai dokter bisa tidak berkontribusi ya Dok ya untuk mempercepat ataupun untuk terjadinya resistensi tersebut. Dengan cara apa? Pastinya dengan penggunaan antibiotika yang rasional seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Jeffman. Jadi kita juga harus tahu bahwa pemberian antibiotika kita ini tujuannya apa? Apakah untuk profilaksis ya Dok ya? Apakah untuk apa namanya ketika infeksi sudah ada tapi belum ada gejala, ataukah sebagai terapi empiris atau terapi definitif ataupun terapi supresif. Dan pastinya untuk penggunaan antibiotika empiris ini juga kita perlu memperhatikan ya Dok, mapping ataupun spektrum dari bakteri yang ada dan juga spektrum antibiotika yang bisa dipilih untuk mengcover bakteri-bakteri penyebab dari infeksi tersebut. Selain juga memperhatikan kondisi pasien apakah imunokompeten dan imunokompromis begitu ya Dok. Nah, terus kemudian juga kultur di sini merupakan suatu pemeriksaan yang sebetulnya merupakan gold standard ya Dok. Dari sisi mikrobiologi klinik pun sangat mengharapkan bahwa kultur ini bisa sesegera mungkin, kalau bisa memang sebelum pemberian antibiotik supaya memang terapi yang diberikan itu sudah sesuai dengan bakteri penyebab infeksi dan bisa mengcover penggunaan penyebab infeksi tadi. Dan tadi ya untuk paradigma bahwa antibiotik itu harus 5 hari, 7 hari, nah itu mungkin yang perlu dicermati ya Dokter Jeffman ya, bahwa sekarang justru dalam jangka pendek, sependek mungkin itu justru lebih baik daripada penggunaan prolong use daripada antibiotik tersebut. Baik, demikian tadi yang sudah bisa kita bahas dan juga kita sharing bersama. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Jeffman, Dokter Okta. Mungkin ini mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita mungkin sebetulnya pengen ngobrol-ngobrol banyak ini Dok tentang antibiotik ini ya, karena memang ini sangat menarik sekali. Namun karena waktu yang membatasi kita, maka mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para sejawat sekalian. Terima kasih Dr. Jeffman dan Dr. Okta. Saya kembalikan kepada Dr. Ula selaku host pada Dolan ID sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Dokter Linda yang telah memandu acara, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Dokter Jeffman dan juga Dokter Okta yang telah bersedia untuk mensedekahkan ilmunya, sharing-sharing mengenai resistensi antibiotik ini. Mungkin kalau dibahas lebih panjang kayaknya nggak cukup ya Dok ya, satu Iya, pertemuan harus ada pertemuan lagi, kayaknya asik ya, gitu kan, apalagi fenomena-fenomena
masyarakat zaman sekarang kalau obat langsung ke apotek gitu ya, Dok ya. Jadi kayak seolah-olah udah Tanyanya paham sama betul. apotek ya, bukan ke Nah, dokter. langsung nembak ada amoksisilin nggak Iya. gitu. Oke, baik kalau begitu. Karena mengingat waktu juga keterbatasan waktu dan ini sudah pukul 16.00, kita sudahi untuk Dolan series ke-69 ini. Nantikan seri-seri selanjutnya yang tentunya tak kalah menarik dan sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Ula Hanifah, mohon undur diri. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Jeffman, Dokter Oka, Dokter Ula.